Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yayasan Takmir Masjid yang saya muliakan, Takmir Masjid yang sebelumnya atau Takmir Masjid yang sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mengikuti pengajian di masjid yang kita cintai, masjid yang memberkahi ini, Masjid Al-Hidayah. Demikian juga yang saya hormati yang mengikuti acara ini lewat jaringan internet. Pagi ini saya membagikan buku Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Berbagi itu berarti memberikan, sharing nih loh Pak. Berbagi itu sharing. Bagaimana kita bisa bahagia itu jangan hanya dirinya sendiri, enak, urip enak itu jangan dirasakan sendiri, tapi juga bagaimana kita juga memberikan hidup yang enak kepada orang lain melalui semangat sholawat Nabi. Nah, itu. Jadi ini berbagi damai melalui sholawat Nabi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa maksudnya membagikan kenikmatan kepada orang lain. Contoh yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Orang membaca sholawat itu kan menjadikan doanya dipercepat dikabulkan. Apa? Orang membaca sholawat ya, itu doanya cepat dikabulkan. Nah sekarang kalau jenengan seperti ini ya, maksud saya itu gini, bagaimana kita memberikan kenikmatan hidup ini kepada seluruh manusia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Contoh kayak gini ya, umpamanya saya membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus saya bilang, ya Allah, masjid ini rame ibadah ini karena dulu ada kiai kita, Pak Kiai Abdul Qadir dulu. Sekarang melalui sholawat Nabi ini, cahaya nabimu itu tolong berikan kepada Pak Abdul Qadir. Seneng enggak beliau? Seneng enggak? Senang. Loh, berarti jenengan berdoa begitu, berarti jenengan sudah mengirim kebahagiaan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tidak bisa membayangkan. Kita sekarang duduk terus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan cahayamu, cahaya nabimu ke Pak Abu Hasan almarhum, ya, yang dulu ikut mengembangkan masjid ini di kuburnya supaya tidak gelap ya Allah kuburannya. Senang enggak? Senang enggak? Keluarganya senang enggak? Coba, berarti jenengan sudah memberikan kebahagiaan kepada orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia melalui sholawat Nabi. Kata wong meteng terus ngeten, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di dalam perut ibu itu ada bayi, ya Allah. Berikan cahaya Nabi Muhammad kepada bayi itu, supaya besok, seperti kanjeng Nabi. Ibunya juga berikan cahaya Nabi, supaya ibunya besok bisa merawat anaknya itu, seperti Rasulullah merawat anaknya. Jadi diam-diam orang yang hamil tadi enggak tahu kalau kita doakan. Enggak tahu kalau kita doakan. Tapi kita sudah meminta agar cahaya Allah ini, cahaya Rasulullah itu dipancarkan kepada bayi itu, kepada ibunya. Nah, tanpa diberitahu, berarti hari itu kita sudah membahagiakan ibunya, membahagiakan janinnya, walaupun yang dibahagiakan itu tidak tahu.
Andaikan tahu, senang enggak ibunya? Senang toh? Nah, itu namanya contoh-contoh apa yang dimaksudkan berbagi damai melalui sholawat Nabi ini. Ini nanti Bapak Ibu tolong jangan dihilangkan, buku ini dibaca di rumah. Terus nanti kalau kita pengajian, nanti Pak Yai Rofik nanti gantian lah, kasihan kalau setiap pekan ya. Nanti suatu saat saya gantian, saya selingi Pak Kiai saya supaya jenengan mboten capek betul. Tuh. Nah, nanti di bawah pengajian ini. Disimpan yang nggone sing tepak, nggih. Wayahe pengajian lawan digaleno dapur ya mesti ya Pak ya itu. Dan nanti diumumkan di bawah gitu. Ada yang usul gimana Pak kalau ini dititipkan masjid saja supaya besok waktu pengajian tidak lupa gitu. Loh, lah gak sinau lah. Ya apa sampeyan. Dadi karep sampeyan niku tak suwapi ngene ya. Iki tak kei sego sak piring jenengan dahar, dak ngenteni tak dulang. Ngerti maksud kula? Nggih, aja ngenteni tak dulang. Tanganku iki mek siji. Lah dulang wong sakmene kae ya apa? Nah, gitu loh, Pak. Jenengan waos wonten griya diwaca. Kadang-kadang ngeten Pak, HP ditinggal gini. Blek HP, maaf. Saya ceraikan kamu hari ini. Wah, khusus saya baca buku ini. Sudah. Khusus pagi ini kita pelajari halaman nomor 3 ini ada 2 ayat Pak, 2 ayat. Yang ayat itu penutup surat At-Taubah. Tapi yang saya tulis di sini At-Taubah hanya 1. Ada 2 ayat penting yaitu At-Taubah 128 dan 129. 128 dan 129. Nah, 2 ayat ini nggih 128 niku lho Pak, laqad ja'akum niku. Nek Masjid Al Hidayah wis gak ono sing asing ayat iki Pak. Wong kene iki bendina ya krungu apa malah sing omahe cedhek masjid. Diluk-diluk laqad ja'akum mosok gak apal-apal. Gitu? Alhamdulillah. Nah, ini 2 ayat. Ini termasuk min ayati tahsin, ayat perlindungan. Ayat perlindungan. Jenengan dulu pernah sudah saya beritahu, tolong qobliyah subuh, rakaat pertama baca apa? Apa? Betul. Ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi itu dilindungi Allah sampai sehari itu. Terus rakaat kedua baca apa? Trikul, nggih pun. 3 kul, nggih pun. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. 3 itu. Itu termasuk ayat tahsin, ayat penjagaan. Jadi suatu saat menurut saya jenengan ada jin yang apa iseng idik-idik sampean itu kasih tuh. Ada orang jahat sama dagangan terus iki kok laris gitu. Terus dengan berbagai cara itu terus bisa macam-macam lah, itu dilindungi Allah. Lah sekarang saya baru tahu juga termasuk ayat perlindungan itu adalah laqad ja'akum itu. Laqad ja'akum itu. Kita baca bersama-sama nggih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayo. Sampai kok waras-warasen lho Pak. Ya apa sih Pak ya.
sing enak pancen ya mangan dhisik terus pengajian. Semangat tapi ngantuk. Iki repot. Nggih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah sing boten kula catet mriki sampeyan tirana kula. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Ya. Nah sekarang lah bagaimana ini kalau dipadukan? Kalau dipadukan berarti ngeten urutannya nggih. Kalau qobliyah subuh berarti laqad ja'akum dulu, kemudian ayat kursi. Enggak boleh ayat kursi dulu baru laqad ja'akum, enggak boleh. Mengapa? Karena laqad ja'akum ayat kursi dulu, mohon maaf. Walik nggih. Walik. Ayat kursi dulu baru laqad ja'akum. Jangan dibalik sebab ayat kursi itu surat nomor 1, ngoten lho Pak. At-Taubah itu surat nomor 9. 9 niku basane napa? Napa? Nggih. Nggih gak ono basa iki. Nggih. Nah itu urutannya ngoten. Masih wonten mriki imam nggih ngoten. Mboten oleh itu. Saya pernah di sini itu nuzulul Quran. Terus surat pertama inna anzalnahu. Terus rakaat kedua itu kutiba alaikumusya. Nah niki kuwale. Gitu? Ah. Karena kutiba alaikumusya itu ayat pada surat 1 kok diletakkan pada surat rakaat kedua, padahal rakaat pertamanya menggunakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu kan surat buncit. Gitu? Wah, iku wale. Mboten ngantos batal mboten. Ndak batal. Cuma itu namanya penyungsangan. Napa? Gitu? Penyungsangan. Nah, sekarang itu loh, terus ngene. Lah berarti suwe Pak salate. Gitu? Salat sunat lak suwe berarti gitu? Tuh. Ya sampean kepengin cepet ya gak usah surat. Waladolin amin langsung ruku. Ya sekarang sampean wis. Sampai kene ngitung duit njaluk sing suwe. Baru dikai ayat njaluk sing cepet. Ya ngono ku sing mengherankan malaikat ini. Nah, tolong sekarang digaris bawahi. Sampeyan garis bawahi, azizun alaihi ma'anitum sampeyan garis bawahi. Harisun alaikum jenengan garis bawahi. Bil mu'minina raufur rahim jenengan garis bawahi. Itu tiga akhlaknya Rasulullah. Tiga akhlaknya Rasulullah. Azizun alai. Jadi tiga sifatnya Rasulullah itu apa akhlaknya? 1, azizun alaihi ma'anitum. Tolong diberi buku yang datang terlambat itu. Sambut. Jadi akhlaknya Nabi itu 1, azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua, harisun alaikum
Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Sekali lagi, akhlaknya Nabi itu ada 3. 1, alaihi ma'anitum. 2, harisun alaikum. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Nah, orang ngaji itu tahu, Pak. Kalau yang baca Quran itu ngerti artinya dan tidak itu tahu. Kita tahu. Contoh kayak gini. Harisun alaikum bil mu'minin. Loh, wakafnya nggak boleh di situ. Nggak boleh di situ. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena penggalan ini loh Pak. Azizun alaihi ma anitum. Yang kedua, harisun alaikum. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Nah ini sifatnya Nabi. Azizun alaihi ma'anitum itu artinya Kanjeng Nabi itu azizun alaihi ma'anitum, ikut merasakan loroe umatnya. Sinten sing asam urat, angkat tangan. Asam urat, kolesterol, nek mangan napa niku kacang kuwat atau jempolane cekot. Jenengan harus tahu saat itu Rasulullah ikut merasakan. Coba udunen wis gak sepiro ana biyen kuwat wong udunen iki. Ya Allah, sakit gigi. Jadi Rasulullah itu ikut merasakan yang jenengan rasakan. Jenengan sedih karena omongane bojo sampean. Ono sing hari ini sedih karena ngomongnya bojo sampean? Mboten niki lho, sik niki lho. Lanang-lanang. Wonten. Wonten nggih? Mboten wonten. Alhamdulillah. Berarti wong wedok siwalan niku wong wedok sing kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu, lambene iso joko. Luar biasa. Bu, wonten sing sedih karena ngomongnya wong lanang? Masya Allah. Berarti wong lanang siwalan itu memang orang yang sudah seperti Kanjeng Nabi. Nek ngene gak usah pengajian rek. Suapi-api kaya gini. Kalau jenengan sedih umpamanya, nelongso, Rasulullah itu ikut sedih. Dalilnya azizun alaihi ma'anitum. Begitu loh luar biasanya Kanjeng Nabi itu ikut merasa derita. Nah, sekarang mengapa ayat ini oleh aliran torekot tertentu, oleh aliran dzikir tertentu, ini disuruh baca setelah salat itu 7 kali. Bahkan ada yang harus puasa, baca ini saja beratus-ratus kali. Nah, saya tanya, Pak Yai, ini nopo kok dengan maca ngoten niku? Ya supaya niru akhlaknya Kanjeng Nabi. Loh, lah ngerti ta lare ini niku? Mboten ngerti. Lah kok niru? Kula pancing mawon, sakjane kula pun ngerti. Jadi dia tuh suruh baca itu wis babah kok maca wae wis sing akeh. Cek iso niru akhlake Kanjeng Nabi sing ikut merasakan derita orang. Ngoten lho. Sebelahnya itu ya Allah, ini ada kesulitan ekonomi, ditipu orang, sedih. Jenengan waktu sembahyang nang omah, salat juga ikut sedih sakno rek, tak dongakno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Orang itu berikan jalan keluar atas kesedihannya. Lah ngoten niku sudah termasuk. Ana wong dodol jipang, nggih. Sikile niku wis debu tok sikile niku. Ya Allah, wis tuwa debu tok.
Sandale niku mburine wis bolong. Saestu niku. Delok. Tuwa. Kadang lewat mriki to. Lah terus sampean tuku. Sama saja wis gak seneng, makanan Jepang itu gak seneng. Oh saiki sampean kan burger. Pemane? Pisah. Kentucky apa? Itu. Lah niku ngoten. Tapi sampean niku tuku. Bukan karena apa-apa. Karena aku sakno karo wong iki. Lah iku jenengan sudah meniru Rasulullah azizun alaihi ma'anitu. Ngono kok jadi nyang. Insyaallah. Cek mentoloe sampean niku. Sak melarat-melarati sampean saya yakin jenengan lebih sejahtera dari dia. Itu dari jauh Pak, nggawa saken entek niku seminggu. Saestu niku. Mulai iku dinteni bojone, dinteni anake kang bayar SPP, kang mondokno niki. 10.000 telu, gitu? Nggih. Aja dinyang 10.000 papat. Tirun Kanjeng Nabi iki lho, ikut merasakan. Nek iso dhuwit 50 tuku mek telu susuke sampun jenengan bawa mawon. Sampun gawa mawon. Titip kangge putrane panjenengan. Loh, itu namanya azizun alaihi itu. Ikut merasakan. Dane soroe kaya ngoten niku. Azizun alaihi ma anittu. Ya begitu itu. Ini sebentar lagi kan Maulid Nabi itu Pak. Gitu? Jadi kita membaca sholawat itu jangan nunggu Maulid Nabi. Baca dewe pagi berapa kali. Azizun alaihi ma'anitu. Ojo dibalik. Wis gak iso meringankan beban orang, justru membebani orang. Nah, itu akhlaknya Nabi. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri yusran Rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya'i ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika Salawatullah alaika Anta fil wujdani hayyun Anta lil aynaini dayyun Anta indal hawdi rayyun Anta hadin wa safiyun Ya Nabi Alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Yang kedua harisun alaikum. Harisun alaikum. Harisun alaikum itu kepingin betul bahwa jenengan semuanya ini jangan ada umatku yang besok punya dosa dan belum diampuni Allah. Itu. Jangan ada satupun jamaah Masjid Al-Hidayah itu didoakan Rasulullah. Jangan ada satupun orang Masjid Al-Hidayah sejelek apapun kelakuannya sampai masuk neraka. Itu tekadnya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah itu begitu. Jadi mendoakan terus. Sama nek mboten percaya nggih. Sampeyan katakan kok ragu. Aku ngerti sampean ragu. Tak tulis pisan ini. Kok gak ono yo.
Nah, ini halaman 30. Ingat nih kalau Pak pengajian anak buku niku enak nggih. Bisa ditelok. Sampeyan tirana kula. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Gusti Allah memerintahkan Rasulullah, wastaghfir li dzambika. Muhammad, kamu itu mintalah ampun untuk dirimu sendiri, walil mu'minina, dan seluruh orang mukmin. Pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu doakan, wal mu'minat, dan juga orang mukmin perempuan. Tuh. Itu perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Ngoten lho Pak. Perintahnya siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, apa ada Nabi Muhammad diperintahkan tidak nurut Allah? Tidak ada. Nah, berarti Rasulullah itu ya selalu mendoakan begini ini. Nah, gitu. Jadi, kula maca ngaten suweneng, Pak. Besok insya Allah panjenengan semuanya mlebu swarga. Kemungkinan bukan karena sampeyan niku api-apike wong. Bukan karena jenengan itu ibu-ibu api-apike wong wedok, mboten. Kok iso mlebu swarga? Iya, karena masuk surga karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Itu doanya Rasulullah SAW. Jadi wis sampean seneng ya, sampean seneng. Ojo susah. Didoakan Nabi terus, didoakan Nabi terus. Didoakan Nabi terus. Jadi Nabi itu senang kalau ada orangnya baik-baik seperti jenengan gini. Subuh-subuh gelem lungguh gini. Ibu-ibu ngene iki masihatine nang pasar nggih. Iki tapi gelem ngaji. Kanjeng Nabi senang. Betapa senangnya Rasulullah. Ada orangnya jadi orang baik. Masak semalam. Kanggo apa, Nduk? Kanggo pengajian, konsumsi pengajian subuh. Coba, betapa senangnya Rasulullah. Betapa senangnya Rasulullah. Sebelum subuh ada orang kulaan ke pasar, wedok nggo sepeda bang mengene mandek wonten kotak masjid mriku niku. Mandek dhisik. Njupuk duwike nek dompet, dilebokno tek langsung mriku. Wonge lemu ngoten lho Pak kula itu. Kula delok. Dudu wong mriki, koyo mriku. Kula delok ae wong iki. Luar biasa. Loh, luar biasa. Jadi Gusti Nabi ku seneng kalau ada orang baik itu seneng. Jenengan ngaji Quran. Seneng. Saat ini kula tangleti bapak-bapak. Anak jenengan tiba-tiba gelem ngepel masjid. Seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Mengapa jenengan kok seneng? Sebab jenengan ngerti anak sampean dadi wong apik. Gitu? Nah. Tapi ana wong nggih, wong tuwa anake niku wau mateni kancane. Mateni kancane. Susah apa mboten? Susah. Nah, Rasulullah seperti itu. Jadi kalau ada orang mukmin yang baik, senyumlah Rasulullah. Kalau ada orang melakukan kejelekan, menangislah Rasulullah. Rasulullah senang ndelok sampean ngeten iki. Tapi nek jam ini juga Nabi ya nangis, sebab ana sing nang hotel durung mulai. Nggawa bojone wong. Durung mulai Pak saiki. Nabi nangis. Maka senangkanlah Rasulullah. Senangkanlah Rasulullah. Senangkanlah Rasulullah. Tidak hanya dengan sholawat, tapi jadi orang baik. Jangan membuat tangisan Rasulullah. Jangan membuat tangisan Rasulullah karena melakukan sesuatu yang tidak baik.
Jadi seneng, Rasulullah seneng. Kados panjenengan seneng kali anak sing dadi wong apik niku wau. Duwe anak. Arek ini ku nggih nek omah nggih apik. Nggih melok kura-kura, melok blonjo, ya sekolah. Tiba-tiba didatangi polisi, ternyata anak ini sudah masuk jaringan narkoba. Susah mboten? Nangis napa mboten? Rasulullah lebih menangis daripada tangisan air mata Rasulullah lebih banyak dari itu. Ngoten Pak. Itu harisun alaikum dari situ. Harisun alaikum jadi ojo ana satupun umat. Kula niki ngantos apal nggih. Hadis tentang bagaimana Rasulullah itu harisun alaikum niku. An Abi Dzarrin qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi faqara bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Abu Dzar bercerita bahwa Nabi itu pernah sholat malam itu sampai subuh Pak. Sampai subuh itu yang dibacanya satu saja, yaitu surat Al-Maidah ayat niki sing diwaca niku bola-bali Nabi. Al-Maidah 118. Intinya gini, ya Allah, orang-orang yang jelek-jelek itu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Mosok jenengan siksa do Gusti. Tidakkah itu juga ciptaanmu sendiri? Masa engkau menciptakan lalu kau siksa sendiri? Itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika engkau mengampuni, itu pekerjaanmu. Walaupun engkau itu maha perkasa, bisa menyiksa, tapi engkau itu maha kuasa untuk mengampuni. Itu sampai subuh Pak, diwaca sampai subuh. Falamma asbaha, ini ceritanya Abu Dzar. Falamma asbaha, qultu ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhil ayah hatta asbahta yarka'u biha wa yasjudu biha. Nabi jenengan tuh sampai subuh kok maca niku tok mawon. Rokok sampean nggih suwe, sujud sampean ya suwe. Sesepanjang sampean mikir ayat tadi itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, "Inni sa'altu Rabbi azza wa jalla asy-syafa'ata li ummati fa'ataniha wa hiya na'ilah insyaallah liman la yusyrik billahi azza wa jalla syai'a." Rawahu Ahmad. Kula maca bolak-balik sampai kula apalno. Saking senenge kula niku. Saking senenge. Saking hebatnya Nabi niku. Jenengan kok ngoten napa? Kok sampai ngoten? Iya, aku iku njaluknya besok umatku iku oleh syafaatku, aja ana sing mlebu neraka gitu. Dan meneh umatku iku oleh syafaat Nabi itu selama orang itu tidak musyrik, tidak njaluk kepada selain Gusti Allah. Lho ngoten Pak. Nabi sampai tangisane kaya ngoten itu. Tangisane Nabi kaya ngoten. Raqqat aynaya syauqan walidhaibata dharfat ishqan fa'ataitu ila habibi fada ya qalbi wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah assalamu alayka ya Rasulullah
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول Allah. Itu sifatnya Nabi yang kedua. Hebat nggih Nabi niku nggih, Nabi Muhammad hebat nggih. Tapi sama tak kandhani. Nabi hebat itu kenapa Nabi hebat? Karena ini saya membaca di kamus bahasa Inggris itu behind, ini bahasa Inggris siwalan. Behind the great and successful person there stand woman. Apa ku Mas? Artinya ngeten, seluruh orang hebat itu jangan dilihat dia saja, pasti di belakangnya itu ada seorang wanita yang hebat. Ustadz Malik iki ya hebat, tapi jangan hanya melihat Ustadz Malik, pasti di belakangnya ada wanita yang hebat. Kenapa? Kenapa? Kula niki napa to? Sampeyan delok kula niki napa? Kula niki nggih trainingan nggih, sampeyan menghormati kula niku napane? Wong kula niki trainingan, kadang mangan kok keres mriko, ketemu wong siwalan kene. Pun ada wanita hebat, namanya Khadijah. Gitu? Nabi Muhammad itu loh. Khadijah itu kan janda, gitu? Janda. Terus kaya dan kekayaannya itu diserahno Nabi. Sampeyan aja mikir duit, aja mikir nyambut gawe. Iki donya itu wis entekno kanggo nyebarno Islam. Hebat toh Nabi. Apa Khadijah itu? Gitu? Hebat. Tak. Sapa sing durung nikah? Kene. Sampeyan wis nikah? Dereng. Ki, durung. Durung. Niru konyaknya Nabi. Sampai ketemu rondo sing sugih, wis aja ngurus nyambut gawe, urusan ngerekam ceramah iku lho masjid wis. Ya apa? Hah? Nggih, lho, nggih. Makanya ada. Kemudian Nabi jadi hebat kenapa? Karena di situ ada anaknya yang namanya Fatimah. Fatimah itu juga mendampingi Rasulullah terus. Karena satu-satunya anak perempuan yang mendampingi Rasulullah sampai wafat itu Fatimah. Makanya saya ajari kapan hari itu. Sa'duna bidunya. Ayo semangat. Sa'duna bidunya fawzuna bil ukhra Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra ya uhailal ma'ruf wal 'ata wal ma'luf gharatan lil malhuf innakum bih adra ya uhailal ma'ruf wal 'ata wal ma'luf gharatan lil malhuf innakum bi adra sa'duna bid dunya fawzuna bil ukhra
bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Iki nek pengajian mboten-mboten siwalan gak iso lho Pak, saestu. Mboten saged. Kene iso wae. Wae. Pun niku sifatnya Nabi yang kedua. Yang terakhir sifatnya Nabi napa? Bil mukminina raufur rahim. Bil mukminina raufur rahim. Dengan orang mukmin itu penuh kasih sayang. Itu tiga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 3, nggih. Iku halaman 3. Pengajiannya akan datang tetap halaman 3, cuma hadis nih sore. Setuju? Berarti sakniki wis mari. Oke. Masya Allah. Pun saya kira ngoten kemawon, wonten pertanyaan monggo, monggo. Sinten sedereng kebagian, sing sedereng kebagian. Sampun nggih, alhamdulillah. Wong kula wingi kula paringi 288. Saya 2 dus. Jadi nanti kalau ada sisa mungkin Ustadz Subi nanti bisa siapa yang butuh diberikan. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Ada. Pun. Oke. Bagus. Bagaimana orang yang semangat sholawat Nabi tapi akhlaknya gak koyok Nabi? Ya tetap baik sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu Pak, diwaca pembunuh ya tetap api. Diwaca pezina ya tetap api wong sholawat Nabi kok. Mutiara niku, nggih, mutiara itu si cekel sapa ya tetap mahal. Emas si cekel sapa ya mahal. Ngoten lho. Sampeyan gelem, Bu. Sampeyan gelem ana emas sak menten, tapi nek njero ritake kebo. Sampeyan jupuk apa mboten? Ya wis, nek mboten jupuk tak jupuke sampeyan kadang. Ngoten lho. Dadi tetep mawon mboten menapa. Lah, ya sudah, Pak. Wong sing jelek-jelek begitu, suruh baca selawat aja terus. Nanti itu insya Allah nanti bisa berubah. Mungkin nanti ketika umur 70 atau kan berubah kisah itu berubah. Saya ini bertemu dengan beberapa orang ya. Diceritani, niku rumiyin nggih miras niku rumiyin nggih copet niki. Lah kok saged tobat? Kula mboten kayak pengajian blas. Kula mek ngejak, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul. Kok jak ngoten tok mawon. Ya mbok kok waras dhewe. Saya kira gitu, nggih. Nggih, mboten malih. Mboten ngoten nggih? Nek mboten ngoten kita tutup dengan niku sing doa sing niku lho Pak, sing optimis niku lho. Allah ya azim, ya Allah, Engkau itu maha perkasa, maha besar. Saya ini punya masalah besar, tapi hanya besar untuk diriku. Bagi Engkau itu kecil ya Allah. Gitu? Coba sampean maca dhewe. Stop. Cengkoknya itu loh kurang. Pitch controlnya itu dulu. Sing enak apa sampean? Ayo. Allah ya azim. Hammana amrun azim wa kullu ya hunu bismika
Antal qadim qadimun fil azal Antal latif latiful lam tazal Anna azil ma qad nazal min fadihil hatabi syadid Allah ya azim qad hammana amrun azim wa kullu amrin hammana ya unubis mika ya azim. Saya kira demikian. Jangan lupa sholat setelah maghrib rakaat pertama apa? Ayat kursi ditambah laqad ja'akum nggih. Rakaat kedua 3 kul nggih. Menjelang subuh insyaallah jenengan dilindungi Gusti Allah taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna fi mawqifil qiyamati minal aminin minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ij'alna mimman yunada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahumma innaka qulta fi kitabikal karim innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya Allah, Engkau berjanji dalam Al-Qur'an Engkau selalu memberi rezeki. Berikan seluruh yang mengamini doa ini rezeki yang banyak, yang berkah. Demikian juga untuk anak cucunya. Dzul quwwatil matin, Engkau Tuhan yang memiliki kekuatan besar. Berikan kekuatan-Mu untuk orang yang mau melahirkan supaya bisa melahirkan dengan lancar, kuat. Berikan kekuatan pada orang yang bekerja supaya kerja menghasilkan nafkah untuk keluarganya. Berikan kekuatan-Mu untuk otaknya anak-anak kami yang belajar supaya kuat belajar. Berikan kekuatan kepada kami semua supaya kuat melawan virus, bakteri, tumor, kanker, apapun yang membahayakan pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.